Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat kelas 5, berjumpa lagi di channel YouTube Ibu Endah Warna-Warni. Kali ini kita akan belajar tentunya materi tematik, tema 1, subtema 1. Namun sebelum kita belajar hari ini, yuk kita klik tombol lonceng untuk subscribe channel YouTube Ibu Endah Warna-Warni dan juga klik like videonya. Baik anak-anakku, kali ini kita akan belajar mengenai tema 1, kelas 5, organ gerak hewan dan manusia. Kemudian masih di subtema 1, alat gerak hewan dan manusia. Dan untuk kali ini muatan pelajaran yang kita pelajari adalah SBDP, IPA dan juga IPS. Anak-anakku sekalian, dalam pembelajaran kali ini kita akan mempelajari materi tentang gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi itu bisa diberi pengertian juga sebagai gambar cerita. Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Nah, contohnya ini adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan ataupun teks bacaan. Gambar ilustrasi itu dibedakan menjadi dua ya. Ada gambar yang berupa foto. Sebagai contohnya ini ada foto belalang. Kemudian ada juga gambar ilustrasi yang berupa gambar tangan. Jadi digambar dengan menggunakan tangan, bukan berupa foto ya. Nah, anak-anakku sekalian, penggunaan gambar ilustrasi itu disesuaikan dengan kebutuhan dan isi bacaan ataupun teks tersebut. Jadi ada bentuknya seperti cerita bergambar, kemudian komik, pamflet, cover, kartun maupun karikatur. Jadi gambar ilustrasi itu merupakan penggambaran dari teks yang akan ditampilkan. Tujuannya untuk apa? Untuk memperjelas, kemudian memperindah dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Kemudian untuk objek gambarnya itu bisa berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, ataupun benda-benda yang ada di sekitar kita. Tentunya disesuaikan dengan isi bacaan yang akan ditampilkan. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita membuat gambar ilustrasi, tentunya kita harus menentukan tema dulu. Ide pokok atau gagasannya, apa yang akan dibuat, gambar ilustrasinya seperti apa. Tentunya temanya harus disesuaikan dengan teks ataupun bacaan yang akan diilustrasikan. Kemudian yang kedua, setelah kalian mengetahui gagasan ataupun temanya, kalian bisa membuat sketsa, membuat gambar atau rancangannya terlebih dahulu. Kalian buat gambarnya, setelah jadi kalian tinggal melakukan finishing atau mewarnai gambar tersebut. Nah, untuk media gambar yang biasanya digunakan itu untuk media alas, ada yang menggunakan kanvas, kemudian kain, kertas, atau ada juga yang menggunakan di kaca atau di kayu ya, atau menggunakan komputer. Kemudian untuk media pewarna biasanya sering digunakan itu adalah pensil warna, kemudian cat air, cat minyak, spidol, dan masih banyak lagi media pewarna yang bisa kalian gunakan. Nah, anak-anak, jenis-jenis ataupun ragam gambar ilustrasi itu ya modelnya bisa berbentuk gambar realistis. Jadi kalau gambar realistis itu gambarnya sesuai dengan kenyataan atau keadaan yang sebenarnya, asli gitu ya. Kemudian ada juga yang gambar ilustrasinya bentuknya karikatur. Karikatur itu adalah gambar yang dilebih-lebihkan. Ada perubahan bentuk dalam setiap karakternya. Jadi mungkin dia menggambarkan gambar orang yang tinggi tapi bentuknya itu lucu seperti itu ya. Dibentuknya lebih daripada gambar aslinya. Kemudian kartun itu biasanya mengandung humor, terlihat lebih lucu. Kemudian biasanya untuk anak-anak lebih menarik ya gambar kartun ini. Dan yang terakhir itu juga ada gambar dekoratif. Jadi gambar dekoratif ini dibuat dengan tujuan menggambar bentuk benda menjadi lebih indah. Jadi misalnya dia gambar piring, tapi di piringnya itu diberi hiasan pojokannya misalnya bunga-bunga. Seperti itu. Jadi gambar itu terlihat lebih indah ya. Nah, misalnya nih anak-anak, untuk lebih memahami materi kalian tentang gambar ilustrasi, yuk kita perhatikan gambar yang ada di layar kalian ya.
Kita lihat dulu, perhatikan baik-baik gambar ini gambar apa. Kalau kita lihat ini gambar binatang ya. Binatang ini merupakan hewan yang sering sekali kita lihat atau sudah familiar, yaitu kelinci. Setelah kita melihat secara keseluruhan, secara umum, oh ada kelinci. Kelincinya ada yang besar dan yang kecil. Kalau dilihat gambarnya terlihat ada yang kecil itu kemungkinan anaknya dan yang besar adalah kemungkinan adalah induknya. Ya, jadi kita melihat jumlahnya ada seekor induk kelinci, kemudian terlihat ada 3 kelinci yang kecil. Kita ilustrasikan itu dianggap sebagai anak kelinci. Kemudian apa yang terlihat di adegan tersebut? Kita lihat, oh ini ada seekor induk kelinci. Dia memiliki 3 anak, terlihat sangat menyayangi ya. Terlihatnya dari mana? Si induk menyusui anak-anak kelinci. Kemudian dia menanti dengan sabar. Ya, itu bisa ditambahkan untuk kalimat-kalimat tersebut. Kalian juga bisa menambahkan bisa menggunakan kalimat lain ya. Misalnya contoh kalimat yang Ibu gunakan seperti ini. Seekor induk kelinci memiliki 3 anak. Induk kelinci sangat menyayangi ketiga anaknya. Anaknya sedang menyusu pada induknya. Induk kelinci dengan sabar menunggu anaknya menyusu padanya sampai kenyang. Nah, itu bisa kalimat-kalimat yang digunakan untuk menerjemahkan gambar yang ada di layar tersebut dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Mungkin kalian juga bisa menggunakan kalimat lain. Seekor induk kelinci memiliki 3 anak. Induk kelinci sedang beristirahat di atas rerumputan yang berwarna hijau. Seperti itu boleh? Boleh. Yang jelas gambar ilustrasi yang kalian terjemahkan dalam kalimat itu tidak jauh menyimpang dari gambar yang sebenarnya ya. Jadi kalian lihat dulu gambarnya, disesuaikan dengan isi bacaan atau isi cerita yang ingin disampaikan ya. Mudah sekali ya anak-anak ya. Nanti kalian bisa mencoba lagi untuk mencari atau mungkin membaca. Ketika kalian melihat gambar-gambar itu kalian bisa menebak dulu sebelum kalian membaca teks di bawahnya. Kalian bisa menebak, oh ini gambar seekor kelinci, oh ini kelincinya ternyata mempunyai 3 anak, dia sedang menyusui. Baru kalian cross check dengan bacaan di bawahnya sesuai tidak. Nah, anak-anakku sekalian, kelinci ini termasuk hewan yang memiliki 4 kaki. Dia mempunyai alat gerak berupa kaki yang digunakan untuk melompat. Nah, tahukah kalian pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang alat gerak hewan. Nah, salah satunya kelinci ini. Kelinci termasuk hewan vertebrata atau invertebrata ya. Nah, sebelum kalian menebak, silahkan kalian cari tahu dulu seperti ini yang ada di layar sudah Ibu berikan informasi. Apa saja sih ciri-ciri dari hewan vertebrata dan invertebrata? Atau lebih mudah, vertebrata itu adalah hewan yang memiliki tulang belakang, sedangkan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, untuk hewan vertebrata ini biasanya ciri-cirinya secara umum ya, memiliki bagian tubuh yang umum. Jadi lengkap, dia ada kepala, leher, badan. Kemudian memiliki alat pencernaan memanjang mulai dari mulut sampai pembuangan dan mempunyai bentuk tubuh yang simetri bilateral. Jadi maksudnya itu jika dibelah menjadi 2 ya, istilahnya dibagi menjadi 2 itu dia sama. Contohnya misalnya kita lihat pada ikan, kemudian amfibi, reptilia, burung dan mamalia. Kemudian untuk ciri-ciri hewan invertebrata itu tidak memiliki tulang belakang. Kemudian anatomi tubuhnya masih sederhana, jadi tidak selengkap yang vertebrata. Kemudian alat-alat pencernaannya juga masih sederhana, memiliki tubuh simetri bilateral atau ada juga yang radial ya. Contohnya seperti cacing. Cacing itu kalau kita potong-potong bisa dipotong beberapa kali itu dengan ukuran yang sama, atau yang tidak sama itu bisa ukurannya sama ya, misalnya dipotong berbanyak kali. Kemudian untuk serangga itu juga ada hewan-hewan lunak seperti beberapa hewan-hewan lunak itu misalnya seperti
amoeba, itu termasuk juga hewan invertebrata ya anak-anak. Nah, kalau kelinci tadi termasuk mana ya? Kira-kira dia termasuk hewan vertebrata atau invertebrata ya? Nah, anak-anak, banyak sekali hewan-hewan yang kita temui di Indonesia karena Indonesia memiliki banyak sekali atau beribu-ribu pulau. Nah, salah satunya pulau-pulau tersebut tentunya memiliki ciri khas tersendiri. Namun pada pembelajaran kita kali ini kita akan mempelajari mengenai kondisi geografis di Indonesia. Contohnya di Sumatera, kalau di Sumatera ada hewan ciri khasnya apa ya? Misalnya contohnya itu biasanya ada harimau Sumatera ya. Itu juga termasuk salah satu ciri-ciri hewan atau hewan khas yang ada di daerah Sumatera. Nah, untuk Sumatera sendiri anak-anak ini termasuk pulau besar di Indonesia. Ya, itu batas wilayahnya sebelah utara, timur, barat, selatan memiliki batas-batas tersendiri. Yaitu sebelah utara itu ada Teluk Benggala, Malaysia dan Thailand. Kemudian sebelah timur ada Selat Malaka dan Pulau Kalimantan. Sebelah barat ada Samudra Hindia dan sebelah selatan itu dibatasi dengan Selat Sunda dan Pulau Jawa. Kemudian keadaan alamnya di situ ada Selat Malaka, kemudian ada Danau Toba, kemudian Sumatera juga ada Sungai Musi, Gunung Kerinci dan juga Gunung Leuser. Kemudian untuk pulau yang besar juga salah satunya di Indonesia itu adalah Pulau Jawa. Batas wilayahnya sebelah utara ada Pulau Kalimantan dan Laut Jawa, sebelah timur dibatasi dengan Selat Bali dan Pulau Bali. Kemudian sebelah barat ada Selat Sunda, sebelah selatan ada Samudra Hindia. Kemudian untuk keadaan alamnya di Jawa itu ada Sungai Bengawan Solo, kemudian ada Danau Ranuk, Kumbolo, dan juga ada Gunung Semeru. Dan masih banyak lagi ya keadaan alam yang ada di Jawa yang bisa nanti kalian cari informasinya. Kemudian pulau yang besar lainnya ada Kalimantan, di batas utara ada Malaysia, Brunei, Laut Tiongkok Selatan. Kemudian sebelah timur ada Selat Makassar, Selat Sulawesi, Pulau Sulawesi. Kemudian sebelah barat berbatasan dengan Laut Natuna dan Pulau Sumatera, dan sebelah selatan ada Laut Jawa dan Pulau Jawa. Keadaan alamnya di sana ada Sungai Kapuas, Danau Bangkau, Gunung Raya, dan juga ada Gunung Kinabalu. Sedangkan pulau besar lainnya yaitu Sulawesi, itu di batas wilayah utara ada Laut Sulawesi dan Filipina, timur ada Laut Maluku dan Kepulauan Maluku, barat ada Selat Makassar dan Pulau Kalimantan, kemudian sebelah selatan ada Laut Flores dan NTT. Keadaan alamnya ada Sungai Poso, Danau Tempe, Gunung Kelabat, dan juga ada Gunung Lokon. Kemudian ada juga Bali dan Nusa Tenggara. Ini beberapa pulau yang berdekatan dan walaupun tidak besar tapi termasuk terlihat ya anak-anak ya, tidak termasuk pulau yang kecil-kecil sekali. Nah, untuk Bali dan Nusa Tenggara itu sebelah utaranya berbatasan dengan Laut Bali, Laut Flores dan Pulau Sulawesi. Kemudian sebelah timur ada Timor Timur, sebelah barat ada Pulau Jawa dan Selat Bali, dan sebelah selatan ada Samudra Hindia. Keadaan alamnya itu ada Sungai Petanu, Danau Batur, Gunung Rinjani, dan masih ada lagi keadaan alam lain yang bisa kalian cari informasinya. Sedangkan untuk pulau yang besar juga yaitu Papua, di sebelah utara berbatasan dengan wilayah Samudra Pasifik, sebelah timur negara Papua Nugini, sebelah barat Kepulauan Maluku, sebelah selatan adalah Laut Arafuru dan Australia. Keadaan alamnya ada Sungai Membramo, kemudian ada Danau Sentani dan Gunung Jaya Wijaya. Dan masih banyak sekali ya kondisi-kondisi geografis Indonesia kalau kalian bisa melihat atau melihat dari pulau-pulau lainnya, pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia. Dan bisa kalian cari tahu juga keadaan alamnya yang ada di pulau-pulau tersebut. Banyak sekali anak-anak karena Indonesia juga terdiri dari beribu-ribu pulau dengan karakter dan kondisi geografis Indonesia yang ada di pulau-pulau tersebut tentunya sedikit ada perbedaan dan juga persamaan yang ada di pulau-pulau tersebut. Baik anak-anak, itu dia materi yang sudah Ibu sampaikan untuk hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian dan menambah informasi untuk pembelajaran kalian kali ini. Jangan lupa untuk tetap semangat belajar, tetap menjaga kesehatan, dan tetap protokol kesehatan. Sampai jumpa lagi anak-anak di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih sudah membersamai
di channel YouTube Ibu Endah Warna-Warni. Sekian dulu dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.